Mantan putra penguasa Iran Mohammad Reza Pahlavi, Shah Iran, Reza Pahlavi, memberi komentar menohok soal kematian Presiden Ebrahim Raisi. Sebelumnya pria 63 tahun itu tewas dalam kecelakaan helikopter di perbatasan Iran-Azerbaijan, Minggu. Menurut Reza Pahlavi yang kini tinggal di Amerika Serikat (AS), ia tidak layak menerima belasungkawa. Menurutnya Raisi adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Ebrahim Raisi adalah seorang pembunuh massal brutal yang tidak pantas menerima belasungkawa, ujarnya di akun Instagram. Simpati padanya adalah sebuah penghinaan terhadap para korbannya dan bangsa Iran yang satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak hidup cukup lama untuk melihat jatuhnya Republik Islam dan diadili atas kejahatannya, tambah mantan putra mahkota tersebut. Hari ini, masyarakat Iran tidak sedang berduka, klaimnya, dikutip AFP, Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Ebrahim Raisi adalah seorang pembunuh massal brutal yang tidak pantas menerima belasungkawa, ujarnya di akun Instagram. Simpati padanya adalah sebuah penghinaan terhadap para korbannya dan bangsa Iran yang satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak hidup cukup lama untuk melihat jatuhnya Republik Islam dan diadili atas kejahatannya, tambah mantan putra mahkota tersebut. Pernyataan Raisi ini dikaitkan dengan tudingan kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International, di mana Raisi telah lama dituduh sebagai anggota Komite Kematian Iran. Komite itu sendiri diyakini beranggotakan 4 orang. Mereka menyetujui eksekusi ribuan tahanan politik, yang sebagian besar diduga anggota kelompok oposisi terlarang Mujahidin Rakyat Iran (MEK) di 1988. Sebagai tokoh kunci di bidang peradilan dan kemudian menjadi presiden pada tahun 2021, Raisi juga dituduh bertanggung jawab atas tindakan keras yang mematikan terhadap pengunjuk rasa dan pelanggaran lainnya. Salah satunya tindakan keras ke pengunjung rasa Mahsa Amini. Meski demikian, Pahlavi yakin kematian itu tidak akan mengubah arah Republik Islam Iran. Menurutnya rezim ini akan melanjutkan penindasannya di dalam negeri dan agresi di luar negeri. Perlu diketahui, Mohammad Reza Pahlavi digulingkan dalam Revolusi Islam tahun 1979 dan meninggal di pengasingan pada tahun 1980. Reza Pahlavi, sang putra, merupakan anggota kunci koalisi luas kelompok oposisi Iran di pengasingan yang bergabung setelah protes nasional yang meletus pada September tahun 2022. Koalisi tersebut bubar di tengah ketegangan. Namun ia tetap menjadi tokoh berpengaruh bagi sebagian orang di diaspora. Presiden Iran Ebrahim Raisi 63 tahun dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopter. Helikopter yang ia tumpangi jatuh dan hilang kontak sejak Minggu, usai sang presiden dan rombongan melakukan peresmian bendungan baru di perbatasan Iran-Azerbaijan. Pengumuman resmi kematian pria yang kerap diyakini bakal jadi penerus pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei itu diumumkan Senin siang waktu setempat. Tak ada yang selamat dalam kejadian nahas itu, yang juga menewaskan 8 orang lain, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Mengutip Reuters, Raisi awalnya berkendara dengan helikopter ke perbatasan Azerbaijan untuk meresmikan sebuah proyek bendungan Kiskolasi. Bendungan ini merupakan proyek bersama dengan pemerintah Azerbaijan. Mengutip Al Jazeera, sejumlah video dan foto memperlihatkan Raisi sebelum kejadian, bertanggal 19 Mei. Ia juga sempat memberi pernyataan ke media soal bagaimana dirinya berharap bendungan yang dibuat kedua negara bisa bermanfaat bagi warga. Bendungan ini bisa menyediakan transit yang aman tak hanya bagi barang-barang, tapi juga penumpang dan juga turis, katanya di kesempatan itu. Terlihat pula momen lain di mana Raisi berada di dalam helikopter dan melihat ke arah luar helikopter, dimuat televisi lokal Iran. Ditunjukkan pula bagaimana foto helikopter yang ia naiki. Namun naas helikopter yang ditumpangi Raisi tak memberi kabar seusai acara saat hendak kembali ke ibu kota. Hingga sore hari, televisi pemerintah mengabarkan bahwa tak ada kontak dari helikopter sang presiden. Alhasil Iran memerintahkan menurunkan tentara dan pasukan elit Garda Revolusi Iran (IRGC) untuk terjun ke operasi penyelamatan. Sejumlah negara seperti Turki dan Rusia juga membantu pencarian. Titik terang baru ditemukan Senin pagi, saat drone milik Turki dilaporkan menemukan sebuah titik panas saat melakukan pencarian. Kantor berita Turki, Anadolu Agency, melaporkan bahwa drone UAV Akinci milik Ankara meyakini titik panas itu sebagai puing-puing helikopter. Dalam update kantor berita Fars mengutip Kepala Bulan Sabit Merah di wilayah Azerbaijan Timur dan Iran,
tim penyelamat akhirnya dikirim ke daerah mengeluarkan panas itu. Lokasi itu berada di 100 km kota Tabriz, dekat sebuah desa bernama Tafil. Selang tak lama sesudahnya, helikopter Raisi dilaporkan ditemukan. Media setempat mengatakan tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian itu. Tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri, tegas laporan CNN International. Televisi pemerintah Iran pada Senin mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di antara penumpang helikopter yang membawa Presiden Ebrahim Raisi dan pejabat lainnya, muat AFP mengutip TV lokal. Setelah helikopter ditemukan, belum ada tanda-tanda penumpang helikopter tersebut masih hidup, muatnya. Meski demikian belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Iran. Namun dikutip dari Al Jazeera, Ketua Bulan Sabit Merah sempat mengatakan, kabar tak begitu baik, saat petugas menyebut lokasi jatuh helikopter ditemukan. Presiden Ebrahim Raisi dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopternya di pegunungan barat laut. Ini dilaporkan sejumlah media Iran, Mehr, Tasnim dan Press TV, Senin siang waktu setempat. Presiden Republik Islam Iran, Ayatollah Ebrahim Raisi, mengalami kecelakaan saat bertugas dan menjalankan tugasnya untuk rakyat Iran dan menjadi syahid, kata kantor berita Iran itu dikutip dari AFP. Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri dan seluruh penumpang helikopter tewas dalam kecelakaan itu, kata pejabat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah, kepada Reuters. Potret puing-puing helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi diungkap sejumlah media. Salah satunya Al Jazeera melalui laman akun X pewartanya Ali Hashim. Diunggah sejumlah foto yang memperlihatkan potongan ekor helikopter. Gambar yang diambil dari atas itu juga menunjukkan bagaimana warna hitam seperti bekas terbakar menghiasi lokasi. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Militer Iran juga dilaporkan turun tangan dalam penyelidikan. Sementara itu, para ahli meyakini cuaca berperan besar dalam kecelakaan itu. Pakar penerbangan dan mantan pilot helikopter, Paul Biver, mengatakan tutupan awan, kabut, dan suhu rendah pasti berkontribusi terhadap jatuhnya pesawat Presiden Iran. Tidak seperti pesawat sayap tetap, helikopter tidak dapat dengan mudah terbang di atas cuaca buruk, katanya di muat Al Jazeera. Helikopter tidak memiliki kemewahan itu, tambahnya. Di sisi lain, tangkapan layar dari video yang dirilis kantor berita Mehr melalui Telegram. Ini menunjukkan tim penyelamat tiba di lokasi jatuhnya helikopter di Iran pada tanggal 19 Mei. Kantor berita Mehr melalui Telegram menyebut terdapat awan yang menggantung rendah dan suhu lebih dingin dari rata-rata di wilayah barat laut Iran. Ini terjadi kala helikopter yang membawa Raisi dan 8 orang lainnya jatuh pada Minggu. Meskipun sulit untuk mendapatkan data cuaca yang dapat diandalkan di wilayah dataran tinggi di negara tersebut, Tabriz, kota besar yang paling dekat dengan lokasi kecelakaan dan tujuan helikopter, menunjukkan suhu di bawah rata-rata yaitu 9,2 derajat Celcius. 48 derajat Fahrenheit, sekitar waktu kecelakaan.